Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Salam Budi Luhur. Baik, kita ketemu kembali pada perkuliahan kita, yaitu perilaku konsumen. Tetap semangat ya. Oke. Baik, adik-adik sekalian, seperti yang kita ketahui, pada minggu kedua kita telah membahas bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dengan marketing strategi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau saya tidak salah, minggu kedua yang sekarang di mana minggu ini adalah perkuliahan ketiga, kita sudah menjelaskan tentang bagaimana perilaku konsumen sehingga konsumen ingin membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses konsumsi tersebut bisa berjalan sehingga dia membeli produk atau jasa tersebut. Yang pertama, dia mengumpulkan, menerima berbagai informasi. Misalnya, minggu kedua kemarin, Bapak sudah menjelaskan bagaimana contoh daripada pentingnya peranan air kelapa muda bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga penjualan kelapa muda, air kelapa muda, itu laris manis dan banyak diminati oleh masyarakat kita karena pandemi COVID-19 yang sedang berjalan. Di mana secara umum banyak mengatakan minuman kelapa muda adalah minuman penetralisir dari berbagai macam racun yang ada. Nah, informasi itu merupakan informasi yang positif. Tapi bagaimana jika informasi tersebut acquisition, yang diterima tersebut adalah negatif? Tentu nanti akan berdampak kepada perilaku konsumen untuk membeli bahkan mengkonsumsi produk. Akhirnya dia niatnya tidak jadi membeli. Nah, itu maksudnya acquisition. Kemudian usage itu penggunaan. Artinya, bagaimana konsumsi penggunaan daripada produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen itu digunakan. Misalnya tadi air kelapa muda, tidak lain tidak bukan adalah diminum, dagingnya dimakan. Tapi bagaimana jika produk yang dibeli itu adalah pakaian? Tentu penggunaannya adalah dengan memakai pakaian tersebut sehingga konsumen tampak jauh lebih elegan, jauh lebih rapi, dan lain sebagainya. Baik, jika itu jasa, penggunaannya tentu adalah bagaimana cita rasa, persepsi daripada si pelanggan, si konsumen, dalam merasakan sentuhan jasa yang saat itu juga dirasakan oleh konsumen. Nah, misalnya saja jasa gunting rambut atau yang bagi laki-laki jasa pangkas rambut. Bagaimana pelayanan pangkas rambut? Misalnya sebelum rambut itu digunting, itu dicuci dulu atau mungkin dipijit-pijit dulu. Nah, setelahnya dipijit lagi, kemudian dicuci lagi hingga bersih, bahkan diberikan minyak rambut sehingga rambut itu bisa dibentuk, bisa disisir, bisa wangi dan lebih rapi. Nah, demikian maksud daripada usage ya, penggunaan. Nah, kemudian disposition ini bagaimana pemantapan dia dalam hal ini konsumen untuk merekam apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia lihat, dia itu maksudnya konsumen ya, apa yang sudah dia rasakan terhadap apa yang dibeli. Contohnya saja, selama pembelian kelapa muda oleh penjual, dia merasakan adanya sentuhan layanan yang bagus, adanya layanan yang baik, yang sopan, ramah. Tidak saja demikian, tidak saja sampai di situ, harga kelapa mudanya rata-rata relatif murah. Misalnya di kota Palembang itu banyak air kelapa muda atau kelapa muda yang memang dijual Rp5.000, itu kan murah. Namun di Bangka itu rata-rata di atas 10.000 atau minimum itu 10.000 ya. Nah, jadi murah atau tidaknya itu hanya konsumen yang menentukan, dan nanti direkam dalam hati atau kepalanya bahwasanya ketika itu disposition adalah daya rekam dia mengatakan bahwasanya itu positif, si konsumen dia akan kembali membeli, dia melakukan repetisi pembelian. Tapi apabila yang dirasakan layanan daripada pembelian itu tidak memuaskan, tidak sopan, harganya yang tidak puas dan segala macam, biasanya konsumen tidak akan membeli. Nah, itulah perilakunya. Nah, kemudian proses dalam penawaran produk itu ada produk ya, ada jasa, ada aktivitasnya, pengalamannya, orang-orangnya, dan ide-ide ya.
Artinya begini, bagaimana refleks artinya di sini sikap yang secara spontan diterima oleh konsumen dari si penjual pada saat interaksi itu terjadi, interaksi jual beli itu terjadi. Misalnya produk. Jadi indera pertama yang akan dirasakan oleh konsumen tidak lain adalah mata. Ketika produk itu dilihat adalah menarik, produk itu dilihat lain daripada yang lain, bisa membuat si konsumen itu terekam dalam kepalanya bahwasanya produk itu memang betul-betul dibutuhkan, maka tidak lain tidak bukan dia akan melakukan perilaku untuk memutuskan membeli, ya, menggunakan, mengkonsumsi, bahkan merekamnya. Kemudian jasa demikian, jasa tidak bisa dilakukan dirasakan ketika sebelum jasa itu diterima. Jadi saat jasa itu dalam proses dilakukan, barulah si konsumen ini bisa merasakan. Dan aktivitas jual beli, bagaimana kenyamanannya, ya, keadaan pasar yang bau, keadaan pasar yang mempunyai aroma yang tidak sedap, becek lagi. Nah, itu tentunya aktivitas yang tidak diinginkan oleh konsumen. Maka perilaku konsumen dia tidak akan mau membeli di tempat itu. Tapi sebaliknya, jika pasar tempat interaksi antara penjual dan pembeli itu bagus, kemudian aktivitas kegiatannya juga win-win solution, tidak berbohong, timbangannya itu jujur dan segala macam, tentunya akan membuat perilaku konsumen nantinya akan juga semakin bagus di kemudian hari dan akan kembali lagi membeli barang dan jasa. Experiences ini termasuk pengalaman. Misalnya seorang pelanggan, dia tentu akan ada penjual yang memang membuat di dalam benak si pelanggan itu senang hatinya, sehingga dalam waktu yang akan datang dia akan kembali untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan karena dia merasa puas. Namun sebaliknya, jika itu memang dari hasil pengalaman yang dia terima itu tidak mengenakan, perilaku konsumen ya gampang, dia tidak mau lagi membeli, ya. Kemudian orang-orang di sekitar itu, masyarakat sekitar itu dianggap enak, damai, kemudian tidak misalnya ya di dalam keadaan pandemi ini tidak berkerumun, kemudian orang-orangnya juga bersih, maka perilaku konsumen untuk membeli produk atau jasa juga akan semakin bagus. Kemudian ide ini adalah ide dari penjual. Bagaimana produk penjual itu variatif, kemudian bermanfaat, sangat mengundang selera, kemudian interesting, menarik dan segala macam, itu juga akan membuat perilaku konsumen itu juga akan semakin bagus. Nah, kemudian bagaimana unit daripada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang di sini ini maksudnya adalah pengambilan keputusan dari perilaku konsumen. Ya. Jadi perilaku konsumen itu bisa merefleksikan bagaimana informasi yang dia terima. Pertama adalah information gatherer. Information gatherer itu artinya informasi yang diterima dari orang-orang yang bisa dipercaya dari dia. Misalnya, saya punya pengalaman bahwasanya ternyata di dekat rumah saya ini ada penjual kelapa yang sebenarnya adalah residivis. Penjual kelapa ini residivis, mantan narapidana, baru keluar penjara. Ya. Namun banyak orang yang tidak tahu siapa dia. Ya, misalnya katakanlah R namanya. R ini adalah penjual kelapa yang ternyata residivis, orangnya nakal, baru keluar penjara. Ketika orang itu tidak tahu, perilaku konsumen ya biasa saja membeli produk. Tapi jika perilaku si konsumen ini mengerti dan mampu untuk menerima informasi yang akurat siapa penjual produk itu, misalnya tadi narapidana, kacau balau lah. Apa yang terjadi? Consumer behavior merefleksikan dia tidak mau lagi membeli produk yang dijualnya karena informasi yang diterima itu sudah dia. Kemudian influencer, bagaimana si konsumen ini nanti akan bercerita ke teman-temannya. Nah, ya, misalnya penjual kelapanya itu tidak sopan, tidak ramah, tidak mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan pembeli dan segala macam. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku konsumen di kemudian hari untuk tidak mau membeli produk. Baik adik-adik, sehubungan waktu